Kami dari kelas 1 Betel, kelompok 2, ingin mempresentasikan proyek besar kami, yaitu sistem parkir otomatis. Tetapi sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky dengan NIM 241311050 dan sebelah kiri saya adalah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hidayat dengan NIM 241311053. Perkenalkan, nama saya Fadila Husna dengan NIM 241311041. Nama saya Ahmad Fakih Hamam dengan NIM 241311034. Tujuan kami membuat sistem parkir otomatis adalah untuk memenuhi proyek besar di mata kuliah elektronika digital. Dan alasan kami membuat sistem parkir otomatis adalah sistem parkir otomatis berhubungan dengan pelajaran yang ada di mata kuliah elektronika digital, yaitu contohnya infrared sebagai input LCD dan servo. Baik, di sini saya akan menjelaskan program Arduino yang digunakan di dalam sistem parkir otomatis ini. Pertama-tama itu ada 3 library. Yang pertama ini untuk komunikasi I2C untuk LCD, yang kedua untuk LCD-nya, yang ketiga untuk servo. Selanjutnya ada integer untuk sensor masuk dan juga integer untuk sensor keluar. Angka 3 dan 13 ini itu maksudnya pin yang akan digunakan di Arduino untuk sensor masuk adalah pin 3 dan untuk sensor keluar adalah pin 13. Integer slot 4 ini untuk membatasi si slot parkir yang digunakan adalah maksimumnya 4. Di sini saya menggunakan logika boolean, dimana ini tuh berguna untuk debouncing agar sensor tidak membaca berkali-kali. Dengan awalan flag masuk dan flag keluar itu bernilai false. Untuk setupnya sendiri, yang pertama-tama LCD ini dan backlight ini untuk menyalakan si LCD-nya. Lalu pin mode ini itu digunakan untuk men-set si sensor masuk dan sensor keluar itu sebagai logika input kepada servo dan juga LCD. Gate attach 4 ini maksudnya 4 ini itu pin yang digunakan pada Arduino, dan get right 0 ini adalah kondisi awal untuk servo dengan posisi 0 derajat. Lalu ini itu untuk tampilan awal si LCD, di mana tampilan awal LCD itu di baris pertama dia akan bertulisan car parking selama 2 detik. Di loopnya ada 3 seleksi, yang pertama untuk sensor masuk, yang kedua untuk sensor keluar, dan yang ketiga untuk tampilan status LCD-nya. Dimana pada saat sensor masuk, jika digital write sensor masuk itu bernilai low, maka flag enter itu tidak akan bernilai true dulu.
sebelum si mobilnya benar-benar masuk. Lalu saat flag enter itu sama dengan true dan mobil benar-benar masuk, akan ada lagi seleksi untuk LCD. Jika si slotnya itu lebih dari 0 atau ada masih ada slot parkir, maka slot itu akan berkurang atau LCD akan berfungsi sebagai decounter dan gerbang akan terbuka. Tetapi jika digital ride infrared masuk itu bernilai high, maka flag enter itu akan bernilai false dan gerbang tidak akan terbuka. LCD akan mempertahankan nilai sebelumnya. Untuk sensor keluar sama seperti sensor masuk, tetapi di sini eh, berbeda pada seleksi LCD-nya, yang dimana jika slot itu kurang dari 4, si slot itu akan bertambah atau LCD-nya akan berfungsi sebagai counter saat ada mobil keluar. Nah, di sini ada tampilan untuk status LCD. Di baris pertama setelah bertulisan car parking yang awal yang selama 2 detik, setelah itu selesai, maka LCD akan menampilkan LCD set kursor 0,0. Itu maksudnya pada baris pertama LCD akan menampilkan slot kosong. Nah, titik 2. Nah, titik 2 di sini itu akan diisi oleh slot yang tersedia nantinya. Untuk baris yang kedua pada LCD itu untuk menampilkan slot itu penuh atau tidak. Yang dimana jika slotnya itu sama dengan 0, maka LCD akan menampilkan penuh dan gerbang itu tidak akan terbuka. Tetapi saat slot itu lebih dari 0 atau masih ada slot parkir yang kosong, maka LCD akan menampilkan silakan masuk dan gerbang masih terbuka dengan delay perpindahan yaitu hanya 0,3 detik. Void buka gerbang ini itu untuk memanggil si buka gerbang yang ini. Jadi si kodenya itu dipisah. Di mana posisi saat tertutup itu 0 dan saat terbuka itu 90 derajat dengan delay saat servo terbuka itu 2 detik. Mungkin sekian penjelasan kode program dari saya. Selanjutnya akan ada penjelasan logika untuk sensor dan servonya oleh Hamam. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan rangkaian simulasi yang saya buat di Proteus sebagai pengganti sensor infrared pada proyek sistem parkir otomatis yang telah diperlihatkan sebelumnya. Pada proyek aslinya, kami menggunakan sensor infrared untuk mendeteksi keberadaan kendaraan dan servo motor untuk menggerakkan palang parkir secara otomatis. Namun dalam simulasi ini, saya menggunakan komponen logic state untuk menggantikan sensor infrared, agar tetap bisa memahami prinsip kerjanya secara visual di Proteus. Bisa dilihat komponen-komponen yang saya gunakan dalam simulasi. Yang pertama ada Arduino sebagai microcontroller pusat, lalu ada motor servo untuk mewakili palang parkir otomatis, lalu ada logic state sebagai pengganti sensor infrared, dan ada resistor pull down untuk menjaga kestabilan logika pada pin input Arduino. Jadi cara kerjanya ada logic state di pojok kiri. Ini berfungsi sebagai pengganti sensor infrared yang disambungkan melalui resistor pull down dan disambungkan lagi ke pin digital 2 pada Arduino. Lalu ada servo yang memiliki 3 kaki
Kaki pertama atau yang paling atas saya hubungkan ke VCC. Di sini saya menggantinya dengan logic state 1. Lalu kaki tengah ada dihubungkan ke logic state nomor 9, pin nomor 9. Lalu ada kaki terakhir yaitu ke ground. Di sini saya menggunakan logic state 0. Jadi di sini saat tombol logic state ditekan atau diubah ke 1, maka Arduino akan membaca sinyal tersebut sebagai kendaraan terdeteksi. Kemudian Arduino akan mengaktifkan gerakan servo untuk membuka palang parkir. Setelah beberapa detik, servo kembali ke posisi semula, yang berarti palang menutup lagi. Bisa dilihat ya, Mas. Dalam konteks mata kuliah elektronika digital, rangkaian ini menunjukkan bagaimana logika digital digunakan dalam sistem elektronik. Sinyal high dan low mewakili bit biner 1 dan 0. Arduino bekerja sebagai sirkuit digital yang memproses sinyal input dan menghasilkan output. Konsep input digital output PWM dan logika pemrograman diterapkan secara nyata. Simulasi ini merupakan contoh penerapan logika digital untuk mengendalikan aktuator, dalam hal ini motor servo, berdasarkan sinyal logika dari sensor. Dengan rangkaian ini, walaupun hanya berupa simulasi di Proteus, kita tetap bisa memahami prinsip kerja sistem parkir otomatis berdasarkan logika digital, dimulai dari deteksi kendaraan, dilanjutkan dengan respon sistem yang menggerakkan palang parkir. Semua dikendalikan oleh mikrokontroler Arduino, sesuai dengan konsep elektronika digital. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja LCD dalam sistem parkir ini. Nah, pada sistem parkir ini, LCD dapat digunakan sebagai media tampilan untuk menunjukkan jumlah slot parkir yang masih tersedia secara real time. Misalnya, ketika sebuah kendaraan masuk atau keluar, informasi seperti slot tersisa 3 bisa langsung muncul di layar. Agar tampilan tersebut bisa bekerja secara otomatis, diperlukan sistem yang mampu menghitung perubahan jumlah kendaraan. Nah, disinilah rangkaian counter digital berperan. Counter merupakan rangkaian logika digital yang berfungsi untuk menghitung pulsa masuk. Pulsa ini muncul setiap kali tombol masuk atau keluar ditekan. Dalam sistem ini digunakan IC 7476, yaitu JK flip-flop yang dirangkai menjadi 2 jenis counter, yaitu down counter untuk kendaraan yang masuk dan up counter untuk kendaraan yang keluar. Nah, output dari counter ini berupa bilangan biner yang dalam sistem saat ini disambungkan ke IC 7447. IC tersebut berfungsi mengubah kode biner menjadi angka desimal yang bisa ditampilkan di 7 segment display. Meskipun tampilan yang digunakan sekarang berupa 7 segment, prinsip perhitungan tetap bisa diterapkan untuk LCD, khususnya jika menggunakan microcontroller. Output biner dari counter dapat dibaca oleh microcontroller, dikonversi ke angka biasa, lalu ditampilkan di LCD dalam bentuk teks. Nah, dengan memisahkan fungsi up counter dan down counter, sistem ini mampu mencatat pergerakan kendaraan dengan akurat. Hasilnya bisa ditampilkan ke berbagai jenis media, baik 7 segment untuk tampilan sederhana maupun LCD untuk tampilan yang lebih informatif. Nah, hal ini menunjukkan bahwa rangkaian counter menjadi pusat utama dari sistem logika digital yang digunakan dalam parkiran otomatis. Nah, ini adalah contoh rangkaian down counter. Nah, rangkaian down counter ini digunakan pada saat mobil masuk. Nah, pada saat mobil masuk, jumlah slot parkir itu akan berkurang 1. Berikut adalah contoh rangkaian up counter.
Nah, rangkaian up counter ini digunakan pada saat mobil keluar. Jadi pada saat mobil keluar, jumlah slot parkir itu akan bertambah 1. Setelah ketiga langkah tadi berhasil, selanjutnya kita akan mensimulasikan parkir otomatis tersebut ke miniatur parkir yang sudah kita buat. Tapi sebelum saya mensimulasikan parkir otomatis, saya akan menjelaskan pin-pin yang harus dihubungkan sesuai dengan codingan yang tadi sudah dijelaskan. Untuk LCD SCL, pin yang berwarna abu terhubung ke pin Arduino A4 dan SDA pin yang berwarna putih terhubung ke pin Arduino A5. Terus untuk sensor infrared, pertama output jumper yang berwarna hitam ke pin 3 yang ada di Arduino, dan output infrared yang kedua warna putih terhubung ke pin Arduino 13. Selanjutnya output untuk servo dengan jumper yang berwarna kuning terhubung ke pin 4 yang ada pada Arduino. Setelah semua pin terhubung, langsung saja kita simulasikan menggunakan mobil miniatur yang kita punya. Nah, berhasil kan? Saat mobil masuk, LCD akan berfungsi sebagai decounter, dan saat mobil keluar, LCD akan berfungsi sebagai counter.